Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Bayangkan sebuah perjalanan bukan menembus ruang, tetapi menembus kesadaran. Sebuah petualangan batin yang tidak diawali oleh langkah kaki, melainkan oleh keraguan, pertanyaan, dan luka eksistensial. Inilah kisah roh manusia, kisah yang dimulai dari penglihatan pertama terhadap dunia, hingga momen ketika dunia itu menjadi bagian dari dirinya. Di tahun 1807, dalam keheningan zaman pasca revolusi dan gelombang perubahan Eropa, Georg Wilhelm Friedrich Hegel menerbitkan sebuah buku yang akan mengguncang fondasi filsafat Barat. Judulnya Phänomenologie des Geistes, The Phenomenology of Spirit, sebuah karya yang oleh sebagian dianggap tak bisa ditembus, oleh yang lain disanjung sebagai karya jenius, dan oleh mereka yang bertahan disebut sebagai puncak kesadaran filsafat itu sendiri. Visual, lukisan-lukisan zaman pencerahan, revolusi Prancis, lalu wajah Hegel. Tapi apa sebenarnya maksud Hegel ketika ia berbicara tentang roh? Apa arti dari fenomenologi? Dan bagaimana perjalanan kesadaran ini menjadi peta dari semua yang pernah kita rasakan sebagai manusia, dari cinta dan dominasi hingga kebebasan dan kebenaran. Perjalanan kesadaran dimulai. Hegel memulai dengan titik paling dasar dari pengalaman manusia, kesadaran indrawi. Ini adalah tahap ketika manusia hanya mengenali apa yang langsung ditangkap oleh panca indera. Namun Hegel segera memperlihatkan bahwa apa yang tampak sebagai realitas objektif justru penuh ilusi. Indera memberi kita fragmen, bukan totalitas. Maka kesadaran mulai meragukan penglihatan itu sendiri. Selanjutnya muncul tahap persepsi, di mana kesadaran menyusun objek dalam kategori dan struktur. Tetapi dalam menyusun, ia menyadari bahwa objek tidak sepenuhnya lepas dari subjek. Dengan kata lain, dunia tidak lagi sekadar ada di luar sana. Ia mulai tampak sebagai cermin dari struktur batin, lalu datang akal. Di sini, kesadaran mulai menyadari pola, hukum, keteraturan. Tapi ironinya, saat menyusun dunia sebagai sistem logis, kesadaran juga menemukan celah, kontradiksi. Setiap bentuk keutuhan justru menyimpan negasinya sendiri. Kebenaran tidaklah statis, ia bergerak. Inilah fondasi dialektika proses di mana setiap posisi, tesis, akan berhadapan dengan kebalikannya, antitesis. Dan keduanya, sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Melahirkan bentuk baru, sintesis, yang lebih tinggi. Tapi sintesis bukan penyelesaian, melainkan gerakan ke tahap lebih dalam. Maka kesadaran terus berkembang, tuan dan budak, dialektika pengakuan dan kebebasan. Ketika dua kesadaran bertemu, mereka tidak sekadar saling mengamati. Mereka menuntut pengakuan. Pengakuan bukanlah pelengkap identitas, tapi syarat keberadaan. Namun dalam ketegangan ini, satu kesadaran memilih mendominasi, memaksa yang lain tunduk. Lahirlah relasi tuan dan budak, namun Hegel mengejutkan kita. Ia menunjukkan bahwa budak, yang awalnya tampak kalah, justru mengalami transformasi sejati. Melalui kerja, rasa takut, dan pengalaman dunia nyata, ia membentuk dunia dan dirinya. Sementara tuan, yang tak menyentuh realitas secara langsung, tergantung pada budak untuk eksistensinya. Ironisnya, sang budak menjadi subjek yang lebih otentik. Kebebasan bukan hadiah, ia adalah hasil dari penderitaan dan perubahan. Akal, individu,
dan runtuhnya kepastian. Kesadaran berkembang menuju akal, tahap di mana individu mulai percaya bahwa ia adalah ukuran kebenaran. Akal menyatukan subjektivitas dan objektivitas. Ilmu, etika, dan sistem hukum tumbuh dari tahap ini. Namun, di dalam sistem yang tampak kokoh, tersembunyi kehampaan. Hegel memperlihatkan bagaimana akal, yang awalnya penuh percaya diri, mulai goyah ketika menghadapi keragaman nilai, konflik moral, dan kegagalan totalitas. Maka lahirlah bentuk-bentuk kesadaran diri yang terpecah, seperti hati nurani, moralitas subjektif, dan akhirnya keputusasaan eksistensial. Kesadaran yang tahu segalanya justru kehilangan pijakan. Roha sebagai kesadaran sejarah. Roh bukanlah entitas metafisik yang mengambang di langit. Bagi Hegel, roh adalah sejarah itu sendiri. Ia hidup dalam lembaga, budaya, dan bahasa. Dalam roh, kesadaran menjadi kolektif. Hegel melacak bagaimana roh manusia berkembang melalui bentuk-bentuk komunitas, keluarga, masyarakat sipil, negara. Tapi setiap bentuk mengandung kontradiksi. Kebebasan versus ketertiban, individu versus sistem. Sejarah dalam pandangan Hegel adalah drama kesadaran yang berjuang memahami dirinya dalam dunia nyata. Dunia bukanlah panggung bagi manusia. Dunia adalah hasil dari kesadarannya. Agama, seni, dan pencapaian pengetahuan absolut. Agama muncul sebagai bentuk kesadaran yang mengenali dirinya melalui simbol. Dalam mitos, ritus, dan wahyu, manusia melihat pantulan dirinya, tapi dalam bentuk yang masih asing dan terpisah. Seni melangkah lebih dekat, menyatukan roh dan keindahan, tapi hanya dalam filsafat. Roh mengenali dirinya sebagai dirinya. Filsafat Hegel bukan hanya teori. Ia adalah momen ketika roh menyadari bahwa seluruh sejarah, konflik, kontradiksi, semuanya adalah bagian dari proses mengenal diri. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Pengetahuan absolut bukan berarti tahu segalanya, tapi tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari satu kesatuan makna. Apa yang kita pelajari dari Hegel? Ini mengapa kita harus peduli pada buku yang begitu sulit, nyaris tak bisa dibaca, karena The Phenomenology of Spirit tidak sedang berbicara tentang konsep abstrak. Ia sedang berbicara tentang kita, tentang manusia, tentang setiap keraguan yang pernah kita miliki, tentang setiap luka yang membuat kita tumbuh, tentang mengapa kita berkonflik dan mengapa kita mencari makna. Hegel mengajarkan bahwa tidak ada jalan pintas menuju pemahaman. Kita harus melewati penderitaan, pertentangan, bahkan kehancuran. Tapi di balik semua itu ada logika yang bergerak. Ada roh yang berjalan. Roh tidak bergerak dalam garis lurus. Ia berputar.